Yang paling lama saya Kadis Pariwisata 5 tahun. Kadispar 5 tahun. Kemudian Kadispora 2 tahun. 2 tahun. Sampai sekarang saya baru hitungan 3 minggu lah. Belum sebulan di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan. Komandan oleh Bapak Wali Kota, kita melakukan setiap Senin, Selasa, Kamis itu melakukan operasi pasar murah. Ya, sampai minimal untuk tahap pertama ini sampai di awal April, 5 April menjelang Lebaran. Dipelintir wong kaget, barang ini bakal naik, mulai borong lah segala macam. Apalagi ini nak Lebaran kan. Nah, itu sehingga menimbulkan namanya panic buying. Nah, panic buying ini yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Ini sore-sore di tengah kesibukan beliau menyempatkan diri ke sini. Padahal sebenarnya banyak acara penting yang sedang beliau laksanakan. Kita sapa langsung ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang. Saya pelan-pelan membaca gelarnya. Insinyur Arsitek Isnaini Madani MT MSI IAI. Kak, kita bahas dulu gelar ini, Kak. Yang panjang nih. Insinyur AR, arsitek ya? Arsitek, ya. Arsitek itu profesi. Jadi dalam ketentuan di kita, di asosiasi profesi, bahwa kalau arsitek itu harus disebutkan profesinya itu. Iya. Karena insinyur itu kalau sipil itu bukan profesi, insinyur mesin itu mesinnya bukan. Tapi kalau arsitek itu profesi, jadi seperti dokter kan? Oh. Kan itu sarjana kedokteran. Gitu jadi dokter ya harus sebutkan dokternya, nggak lagi sarjana kedokteran. Nah kalau insinyur kalau memang sudah jadi arsitek, nah arsitek itu kan memang untuk menjadi seorang arsitek itu ada tahapan sendiri, harus ada karya yang sudah jadi, dia juga sudah harus magang di. Ini, nah tadi kalau karya sudah jadi berarti boleh tak tahu Kak karya-karya Kakak yang ada di Kota Palembang dulu deh? Nah, Palembang sebenarnya saya dulu sebelum baru lulus dari sarjana arsitek di Depok di UI. 96, 98 saya diterima di Pemkot di Pemda waktu itu. Saya sempat kerja di konsultan dan ada beberapa karya waktu itu. Kalau diantaranya waktu itu Pasar Induk Batu Raja, kemudian Skufindo, gedung Skufindo yang depan Masjid Umum. Oh, yang seberangan? Iya. Nah, itu kemudian di Pangkal Pinang, gedung Jasara Harja itu. Saya juga ngetim dulu dengan kawan-kawan arsitek, ada beberapa karya lah, ada rumah tinggal, ada beberapa. Itu karya dalam bentuk Kakak yang menggambar? Ya, tim mendesain. Desain saya sebagai arsitek utama. Wah. Itu juga dibantu oleh tim yang lain ya, karena arsitek ini kalau sudah gedung besar itu biasanya ngetim kan. Saya kerja di konsultan waktu itu, jadi. Tapi sampai sekarang masih tidak menggeluti hal itu? Ada waktu lagi. Ada waktu lagi. Saya waktu di Dinas Tata Kota memang masih menggeluti bidang itu, walaupun saya bukan sebagai seorang arsitek, tapi waktu itu kan ada namanya surat izin bekerja perencana, yang memang saya waktu itu walaupun saya di Dinas Tata Kota, tapi saya waktu itu masih memerankan fungsi saya sebagai arsitek di SIBP, istilahnya surat izin bekerja perencana. Jadi waktu itu masih, nah setelah saya tidak di Tata Kota, saya benar sudah hampir tidak pernah lagi lah bergelut di sini. Baik, ini pengunjung Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Dengan saya manggilnya Kakak ya, Kak Isna ini kita akan mengulas banyak cerita inspiratif dari beliau, baik termasuk dalam kepala dinas maupun karir beliau yang bisa kita bagi sama-sama lah, kita cari hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kuliah di UI Kak ya? Tamat SMA langsung ke UI? Di UI. Itu benar-benar ngekos atau gimana tuh kemarin? Saya waktu itu ngekos, pertamanya ngekos. Setelah ngekos kebenaran memang rumahnya bibi, tante ya, adiknya ibu. Itu ada di Pejaten. Pejaten kan dekat Pasar Minggu. Pasar Minggu dengan Depok kan, dengan kampus kan tidak begitu jauh. Naik mobil bus Depok, Pasar Minggu Depok, bayar cepek waktu itu karena mahasiswa. Bayar cepek waktu itu umum 200 perak salah, mahasiswa cuma 100 rupiah masih. 100 rupiah waktu itu tahun 90 kan. Tahun 90. Jadi saya bolak-balik dari kampus ke rumah di Pejaten Barat itu kan. Tapi memang cita-cita benar kayak mau masuk UI itu. Cita-cita saya sih memang saya pengen jadi seorang arsitek. Nah waktu itu karena ya orang tua menyarankan kan waktu arsitek
yang pilihan kan UI, ITB kan. Ya bagus Kalau ya. sudah ya, kalau sudah di UGM itu sudah jauh. Dan memang UI, ITB seperti itu. Karena ITB itu juga, jadi kalau sejarahnya ITB itu adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi sama aja, jadi dosennya sama, jadi ini sama. Jadi saya milih UI karena memang ada rumah tante, ada ibu saya di situ. Jadi mikirnya itu lagi lah, tidak banyak biaya lagi. Tapi kalau di Bandung kan, ITB saya harus ngekos segala macam. Banyak tidak Kak waktu kemarin pas zaman Kakak, kawan-kawan dari Palembang yang kuliah juga di UI? Di elektro satu, saya di arsitek, sipil tidak ada waktu itu, di metalurgi tidak ada, gas petrokimia ada dari Prabu Muli. Ada di teknik itu ada 4 orang. Sering kumpul dengan mereka zaman kuliah? Waktu itu ada asosiasi perkumpulan anak-anak Palembang juga sih di UI. Walaupun waktu itu karena kesibukan, karena arsitek itu waktu itu banyak tugas kan. Jadi pasti setiap hari kumpul. Tapi itu tembus ke UI itu sulitnya zaman UMPTN waktu itu. UMPTN. Dari teman-teman di SMA 2, Kakak kan SMA 2 yang tembus UI? Tidak ada, cuma saya waktu itu. Waktu itu. Ada juga satu UGM, UI 1 dari SMA 2 ya zaman saya. UGM ada, IPB ada. Berarti jadi kebanggaan di SMA juga nih, salah satu lulusan yang masuk UI. Itu berapa tahun Kak kemarin kuliahnya Kak di UI? Kalau saya arsitek itu paling cepat itu tidak pernah ada yang 5 tahun. Karena arsitek ya, 5,5 tahun, 6 tahun, 5,5 tahun itu. Apa yang bikin lama tuh? Ya tugas arsitek itu kalian bisa cepat lulus itu elektro ya, tapi kalau arsitek tidak ada yang 5 tahun. Tidak ada yang 5 tahun, IP-nya juga tidak ada yang besar-besar banget. Saya waktu itu kurus sekali waktu kuliah dulu di arsitek UI itu, di arsitek. Ya, karena banyak tugas. Dulu kan belum ada kayak sekarang kan AutoCAD. Dulu zaman saya itu AutoCAD baru ada. Jadi iya. belum familiar. Dan tugas-tugasnya juga tugas-tugas manual. Iya, manual. Pakai mesin gambar yang itu kan. Tapi kadang karena hal itulah Kak, insinyur-insinyur arsitek yang di pendidikan yang dilampau tuh lebih teliti mungkin dalam itu ya. Iya, mereka makanya kalau saya kurang setuju kalau misalnya sekarang anak-anak mahasiswa arsitek tidak benar-benar pernah diajari gambar pakai pensil. Harus ya namanya pecah tentara, kayak seperti tentara. Kalau tentara sekarang kan zaman sekarang kan tentara itu kabarnya pakai kayak game itu aja. Tapi kalau dia tentara tidak bisa nembak ya tidak bisa bela diri, tidak bisa nembak, kan kayaknya kurang gimana ya. Sama seperti arsitek. Bener. Sekarang kan AutoCAD pakai gambar itu pakai ini aja, pakai keyboard, dia tarik drag pakai mouse itu. Tapi arsitek kalau dia benar-benar tidak pernah megang pensil, tidak pernah megang penggaris macam, kayaknya kurang gimana. Seperti tentara nggak pernah megang pistol lah. Tapi kalau di zaman Kakak tidak pernah lepas kayak. Oh iya itu pensil, rotring itu penggaris segala macam. Tugas yang paling sulit Kak yang diberikan oleh dosen, masih ingat? Oh ada. Apa itu mendesain clubhouse itu kombinasi antara bangunan dengan fasilitas sport gitu kan. Sudah itu juga mendesain rumah sakit waktu itu ya. Mendesain rumah sakit itu hal yang paling kompleks lah. Apa itu Kak? Kenapa tuh? Ya kita harus tahu dari ilmu higienitas, dari aspek syarat-syarat, karena kalau arsitek itu pedomannya buku Newford itu arsitek data, buku arsitek data. Jadi kita harus harus tahu ukuran-ukuran sampai ukuran meja, jarak antara kursi segala macam. Bahkan kita juga harus menguasai tentang ilmu akustik. Misalnya gimana di ruangan ini yang tidak menimbulkan gaung. Apa bahan yang harus kita finishingnya harus pakai bahan apa. Lampu saja kita harus tahu lumensi kadar itunya sehingga nyaman orang untuk membaca. Misalnya ruangan ini untuk apa? Hanya untuk tidur, untuk membaca, atau memang untuk kerja, atau memang untuk ruang operasi dokter, atau untuk apa? Itu lumensi dan jarak lampu, jumlah lampu, ukuran lampu, jarak antara lampu ke lantai ke meja juga kita harus tahu. Sampai sejauh itu? Arsitek itu. Jadi ngomong arsitek bukan hanya, kadang-kadang orang
arsitek, tidak perlu aku arsitek, aku cukup beli majalah di. Iya. Tidak seperti itu. Makanya arsitek ini masuk ke dalam ilmu fakultas teknik. Karena kita sampai ke situ. Nah, ini yang tidak kita oleh masyarakat kadang-kadang. Bener Kak, aku baru Kadang-kadang tahu ini aku loh. untuk apa? Pakai arsitek, malah aku beli majalah, aku nak niru. Iya. Kalau itu ya tidak perlu juga arsitek nak sampai kuliah fakultas teknik kan. Artinya pakai arsitek itu yang didesainnya bisa lebih murah, bisa lebih ramah lingkungan, bisa lebih kokoh, dan yang jelas dia jauh bisa lebih indah itu. Kadang-kadang orang ini melihat arsitek itu hanya dari aspek seninya saja. Berarti banyak dong ilmu-ilmu yang dikuasai oleh seorang arsitek. Harus ilmu akustik, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu bahan, ilmu value engineering. Value engineering itu apalagi tuh? Value engineering itu kita harus bisa dari aspek lingkungan gimana bagusnya, dari aspek biaya, dari aspek kekokohan, dari aspek keselamatan. Jadi seorang arsitek juga harus tahu ukuran pintu kebakaran, bahannya dari apa, evacuation, pintu evakuasi segala macam. Dia harus tahu. Ya mobil PBK, dia manuvernya berapa derajat, sudah itu lebar, dia harus ngelotok kering. Itu. Jadi itu mempengaruhi Kakak dalam kehidupan tidak Kak? Pendidikan yang dialami di arsitek? Pengaruh. Apa yang paling mempengaruhi Kak? Jiwa arsitek itu jiwanya harus segala sesuatu itu harus dipikirkan hulunya dulu awal. Nah, jadi kita kalau segala gawe itu jadi memang ya karena perencana, arsitek ini kan perancang-perencana kan. Jadi aku terbiasa juga itu mendidik aku sewaktu aku di pegawai negeri ini, segala sesuatu itu harus direncanakan secara matang seperti itu. Wah, nah ini pengunjung ruang tamu, mungkin karena background yang seperti inilah, ini fakta nih tentang KSN ini. Ini termasuk kepala dinas yang paling banyak pindah-pindah dinas. Iya kan Kak? Kita sama-sama tahu setiap. Nah ini kalau kami para wartawan ini setiap tahun kadang ada pindah. Yang keberapa sih Kak? Ini pindah. Coba dihitung dari awal. Di tata kota. Berapa tahun? Tata kota pada tata kota 2 tahun. 2 tahun. Kemudian Kadisnaker. Kadisnaker setahun. Kadis Budpar. Budpar itu waktu itu masih bergabung. Itu tapi saya Kadis Budpar cuma berapa bulan, sebentar ya. Udah sampai setahun ya? Udah sampai setahun. 6 bulan tidak sampai, 3 bulan. Nah, sudah itu waktu itu dipecah antara Bud dengan Par ya, budaya dan pariwisata. Nah, yang paling lama saya Kadis Pariwisata 5 tahun. Kadis Par 5 tahun. Kemudian Kadis Pora 2 tahun. 2 tahun. Sampai sekarang saya baru hitungan 3 minggu lah. Belum sebulan di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan. Jadi kalau pengunjung ruang tamu mencari di Google Isneni Madani, yang keluar masih Kadis Pora kan? Karena baru 3 minggu. Baru 3 minggu, jadi Google belum kenal kan? Belum kenal. Aku juga belum audiensi dengan Google. Belum kenalan. Wartawan juga kayaknya masih gaya salah tulis loh Kak. Kadis Pora. Tapi yang paling lama Kadis Par. Tapi semuanya kan sama sebenarnya jabatan kayak. Tapi boleh dong saya tanya yang paling berkesan. Saya memang paling berkesannya di Dispar ya. Waktu di Dispar itu ilmu saya juga bisa saya tuangkan di situ karena kemudian memang Pak Wali salah satu keinginan beliau meletakkan posisi saya di Kadispar itu adalah ingin bagaimana menata dan membangun destinasi. Karena memang di pariwisata itu salah satu yang attract turis untuk banyak datang ke suatu daerah itu adalah tentunya daya tarik destinasi selain yang lain misalnya kuliner ya dan sebagainya. Jadi waktu itu ilmu saya bisa tuangkan di situ. Jadi pada saat saya di pariwisata, saya bukan hanya menuangkan ilmu desain saya, penataan saya, tetapi saya bagaimana waktu itu kan pariwisata termasuk dinas yang tidak begitu banyak anggaran. Ya, jadi saya harus mengolah pikiran gimana menata dengan nol budget lah. Ya. Jadi waktu itu saya dengan menata bagaimana saya juga membina banyak hubungan dengan segala stakeholder lah. Jadi seperti saya waktu itu menata Sekanak Besolek yang sekarang jadi Sekanak Lambidaro. Ya. Kan di awalnya saya yang pas itu tim kami menata
Sekanak Besolek waktu itu antara Jeramba Karang, Jembatan Karang dengan Jeramba Jembatan Pasar Sekanak, 220 meter. Ya, benar. Nah, waktu itu 0 rupiah dana anggaran pemerintah. Kami berkolaborasi dengan Dulux dan juga dengan PT Propan waktu itu. Ya, jadi warna-warni cerah itu kayak gitu kan. Nah, saya juga berkolaborasi dengan pihak-pihak dinas yang lain, dinas PU, dibantu juga waktu itu oleh dinas PU, oleh pihak kecamatan, oleh pihak kelurahan. Sehingga waktu itu kita bisa menata yang penggalnya walaupun waktu itu baru 210 meter tapi bisa viral juga. Dan itulah dari Sekanak Besolek itu cikal bakal embrio dari Sekanak Lembidaro sekarang. Memang banyak apa Kak daya tarik wisata untuk Palembang Kak? Banyak sekali. Apa tuh? Banyak sekali. Sebenarnya Palembang ini memang saat ini orang mengenal Palembang tuh baru kulinernya sebenarnya. Iya, benar. Tapi memang survei pernah dilakukan, orang kalau dimanapun di belahan dunia ini kalau disebut nama Palembang itu terbersit pasti yang pertama pempek. Kulinernya. Yang kedua Sungai Musi, yang ketiga Jembatan Ampera. Nah, sekarang Sungai Musi. Nah, potensi itu yang kedua itu ada di Sungai Musi. Bagaimana Sungai Musi ini yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia. Di belahan manapun di dunia itu tidak ada yang sama dengan Sungai Musi. Tinggal lagi penataan Sungai Musi. Makanya pada saat saya di pariwisata kemarin ada konsep bagaimana kita menjual Sungai Musi itu, tapi ini pun harus didukung oleh seluruh stakeholder, seluruh OPD, bantuan dari seluruh pihak lah ya, termasuk seluruh kementerian. Jadi ini yang waktu itu belum sempat saya realisasikan karena 5 tahun saya di pariwisata, 2 tahun itu terpotong COVID ya. Jadi waktu COVID 2 tahun ini saya tidak bisa melakukan apa-apa karena memang COVID itu adalah protokol apa yang dilarang oleh COVID itu yang paling berhubungan dengan pariwisata. Tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada perjalanan jauh segala macam itu kan. Oh, itu sempat apa ya? Memang benar-benar stres juga. Tidak ada gawean jadi itu pariwisata. Stres juga kita yang biasa ini. Tapi lagi bagus-bagusnya loh Kak trek pariwisata di Palembang. Iya, Palembang. itu lagi ini kan itu kunjungan pariwisata memang lagi naik, pas 2020 awal ya waktu itu langsung terjun bebas ini. Padahal waktu itu penyumbang PAD terbesar untuk kota Palembang waktu itu pariwisata dari aspek pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel. Ya benar nih pengunjung, saya juga akrab dengan beliau ketika di pariwisata nih. Benar-benar banyak hal-hal yang dilakukan oleh beliau. Kak, sekarang ini kan pindah-pindah menjadi kepala dinas. Susah tidak Kak menyesuaikan dengan tempat yang baru nih Kak? Sebenarnya kita tidak susah lah, asal kita komitmen belajar dan komitmen kita untuk membantu kepala daerah dalam membangun kota kita yang tercinta. Jadi kalau kita ada komitmen segala sesuatu itu tidak akan susah. Jadi apalagi saya waktu itu dari Dinas Tata Kota ke Dinas Tenaga Kerja. Pecah bumi dengan langit kan? Oh iya, jauhnya ngurusi fisik, masalah teknis, macam ini ngurusin tenaga kerja. Waktu itu komitmen saya ya sudahlah, saya belajar, banyak bertanya, termasuk staf kabit kasih anak buah di kantor tuh aku jadi ke guru aku kalau belajar dari awal tentang ketenaga kerjaan, tentang persisian tenaga kerja, tentang keselamatan kerja, tentang orang untuk mencari kerja tuh tentang kartu kuning segala macam aku belajar. Alhamdulillah ya kita karena galak belajar tadi ya kita penyelesaiannya tidak susah seperti itu. Tapi kan banyak yang mengatakan, aduh ini kalau jadi kepala dinas harusnya linear nih antara pendidikannya itu. Kok menurut Kakak? Ada beberapa dinas mungkin ya, misalnya mungkin dinas kesehatan itu harus memang orang yang basic kesehatan. Tapi kalau di luar itu sepertinya tidak masalah, asal galak belajar dan ada komitmen untuk memajukan sektor yang dia pimpin itu. Seperti itu. Ini Kakak sebenarnya kalau perpindahan-perpindahan seperti itu memang evaluasi permintaan atau permintaan dari beliau lah, dari kepala daerah, Pak Wali ya. Penugasan ya? Iya. Jadi komitmen saya waktu itu dimanapun wali kota menempatkan saya, ya saya siap, harus siap. Prajurit kan, dimanapun saya harus siap. Ya belajar seperti itu. Tapi sempet nih, tadi ngobrol sebelum podcast, sempet ingin jadi staf ahli.
Iya. Saya itu orang yang kadang-kadang berpikir, udah ini ya, saya sudah kadang-kadang kalaulah sudah pusing dan itu udahlah. Jadi soal ini kan sebenarnya soal itu juga ya berat juga sih tugasnya. Ya, karena berat, eselon 2 juga sama. Tapi memang kan staf ahli kan tidak ada anggaran, tidak punya anak buah, tidak punya kantor kan. Jadi enjoy bae lah gitu. Gawe kita membuka acara, memimpin rapat juga segala macam. Ya, tapi ya kadang-kadang berpikir aku ya cuman mungkin beliau-beliau masih menginginkan saya untuk di dinas ya, kita siap dimanapun. Saya juga pernah mengatakan ke beliau, ke Pak Wali, ya saya pun dimanapun Pak Wali menempatkan saya siap. Apa Kak respon Pak Wali ketika Kakak ngomong, Pak Wali saya mau jadi staf ahli? Ketawa beliau. Pasti terkejut ya? Ketawa beliau, cuma saya ngomong, aku serius Pak Wali. Terus aku kan sudah Pak aku kami itu lagi. Kami itu lagi bicara lagi lah dengan ini maksudnya. Tapi kan itu kan bentuk kepercayaan. Ya, kita pikir lagi lah gitu kan. Menjadikan KSN ini sebagai seorang kepala dinas kan bentuk kepercayaan, kan? Bentuk amanah yang besar berarti yang ingin lebih baik lagi lah Palembang di beberapa titik dipegang oleh KSN ini. Kak, di perdagangan sekarang ada kesulitan tertentu tidak Kak ketika masuk belajar 3 minggu ini? Ya, saya itu waktu masuk di perdagangan ini ibarat seorang tentara terjun payung, langsung mendaratnya di tengah medan perang, gitu kan? Langsung itu kapok. Karena waktu aku dilantik jadi kadis perdagangan kemarin, langsung dihadapkan oleh yang inflasi menghadapi bulan puasa dan Lebaran kan? Inflasi itu kan identik, kenaikan harga barang itu identik. Kalau sudah momennya bulan puasa, Lebaran ya. Pergantian tahun itu momen inflasi pasti terjadi kenaikan harga barang. Nah itu jadi saya kemarin langsung ya ini makanya tapi ya belajar. Jadi karena memang inflasi ini kan sesuatu memang apalagi momen tadi ya tidak pacak kita hindari harus pasti terjadi itu. Tapi dengan sinergitas kita dengan seluruh pihak ya dengan dukungan dari seluruh pihak dan memang inflasi ini kebetulan memang sektor yang sekarang lagi apa ya suatu isu yang memang jadi penilaian bagi pemerintah kota. Tapi kan tidak hanya terjadi di Palembang, di seluruh belahan Indonesia pun, karena momennya kan? Momen, tapi ya kita harus ada upaya untuk itu, karena kita selaku pemerintah daerah ini, memang tanggung jawab kita, salah satu tanggung jawab kita adalah upaya untuk pengendalian inflasi itu. Apa upayanya Kak, Pak Dinas Perdagangan saat ini? Upaya kita alhamdulillah, dikomandan oleh Bapak Wali Kota, kita melakukan setiap Senin, Selasa, Kamis itu melakukan operasi pasar murah, ya sampai minimal untuk tahap pertama ini sampai di awal April, 5 April menjelang Lebaran, dan itu lumayan bisa mengendalikan harga-harga barang pokok karena yang kita jual pada saat operasi pasar murah yang kita selenggarakan 3 kali seminggu ini di kantor-kantor kecamatan merata di 18 kecamatan. Itu dengan harga-harga yang memang sangat murah karena kita dibantu juga oleh Bulog, oleh distributor. Nah, misalnya harga telur, harga telur ini kan sekarang kalau di harga pasar itu berapa ya? Terakhir lihat di pasar modern aja misalnya 30.000, kalau di harga profesional 29, 28. Di harga operasi pasar murah itu bisa lebih murah 2.000 sekilo. Belum lagi harga-harga lain, misalnya daging. Harga daging ya, walaupun sekarang kan dagingnya daging impor, daging beku, tapi itu kan harganya bisa selisih dengan harga di pasaran itu bisa 40.000 per kilo. Nah telur tadi misalnya 2.000, 3.000, belum lagi harga-harga yang lain, harga gula, harga tepung, harga dan sebagainya. Kalau dia ke pasar murah, itu dia bisa sampai selisih ya bisa sampai 100.000 lah. Oh, untuk penghematan itu kan. Ada berapa titik Kak yang kita ada 22 titik 22 titik di 26 kali. Jadi ada nanti di hari-hari terakhir kita selenggarakan itu di tempat yang sama ya. Saya lupa di tempat yang sama. Termasuk nanti terakhir di kantor kita sendiri, di kantor Dinas Perdagangan Kota Palembang. Oh, itu akan apa ya? Masyarakat dimanapun boleh datang. Boleh datang. Tidak ada persyaratan khusus. Tidak ada. Langsung saja. Tapi memang kalau beli banyak seperti beras itu ada pembatasan. Ya.
Tapi kalau seperti yang lain-lain itu tidak perlu pembatasan. Saya juga sering ngomong sama distributor, Pak, kita ada produk baru, Pak, boleh enggak dijual di operasi pasar murah? Tapi dengan harga, karena dia produk baru, masih harga ini. Saya bilang enggak apa-apa, karena produk baru itu, karena operasi pasar murah ini kan banyak dikunjungi oleh warga. Itu adalah ajang untuk ini juga, untuk pengenalan produk baru. Silakan saja lah. Oh, mereka juga bisa sebagai ajang promosi mereka, ya? Silakan saja, karena mereka juga sudah bantu pemerintah dengan menjual harga murah, kan harga distributor. Wah, ini tidak terasa sudah hampir 25 menit, Kak. Tapi saya punya pertanyaan terakhir nih yang soal banyaknya, sudah beberapa kali pindah kepala dinasnya. Kalau sekali pindah tuh banyak tidak, Kak, barang yang dioper dari dinas yang kemarin? Saya paling buku-buku. Dia membaca buku, paling bingkai-bingkai, ya pengapaan itu ya. Kalau misalnya ada lemarinya, saya itu kan untuk memotivasi saja lah itu ya. Kayak lukisan ini dulu Kakak ada, ini lukisan Kak ada. Beda ya? Bang Yos ya? Iya, ada, tapi jembatan Ampera yang zaman dulu yang yang bisa ngangkat itu mungkin tahun 70 sebelum antara 65 70 ya. Ya, benar. Tahun 65 70 kan masih bisa diangkat. Kalau ini yang zaman sekarang sudah ada sekarang ya. Sudah modern, sudah ada LRT-nya kan. Bang Yos waktu saya di Kadis Pariwisata, beliau memberikan. Ya, karena Kakak dekat dengan seniman juga sih pas di pariwisata. Alhamdulillah waktu itu. Jadi tidak terlalu banyak barang yang dipindahkan ketika pindah-pindah dinas. Terakhir banyak juga sih, ada beberapa kotak, beberapa kardus. Ya banyakan buku-buku. Buku ya. Dan ya cendera mata itu biasanya kan. Itu yang memang repot. Tapi kemudian saya di Dinas Perdagangan ini ruangannya tidak banyak rak. Kalau di Dispar sama Dispora kemarin banyak rak untuk pajangan. Jadi banyak yang souvenir, cenderamata, buku itu banyakan di dalam kotak, taruh ke di lemari dalam. Tidak sempat kan, tidak ada tempat untuk majang kenyo itu kan, naruh kenyo. Baik ini Kak, ini sudah di penghujung podcast. Sebelum saya tutup, saya ingin Kakak sebagai Kepala Dinas Perdagangan memberikan memberikan semacam bagaimana masyarakat menyikapi bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, Kak. Dana ini pastikan masyarakat sangat banyak hal-hal yang dibutuhkan, namanya juga hari raya besar. Silakan, Kak. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, ya, karena ya namanya momen Lebaran, momen bulan puasa ini kan memang momennya memang harga-harga pada naik, ya, karena demand itu kan meningkat. Tapi saya selalu ya di berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada masyarakat, belilah barang itu sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Karena yang butuh-butuh baik, apalagi kaget ada namanya zaman medsos sekarang, ada dipelintir wong kaget barang ini bakal naik, mulai borong lah segala macam. Apalagi ini nak lebaran kan. Nah, itu sehingga menimbulkan namanya panic buying. Nah, panic buying ini yang bahaya. Nanti pada ya borong ya, panik buying itu kan. Nah, borong ini belum lagi kaget nyingok sikok wong nyingok yang lain borong pada nak borong juga. Ini kan menimbulkan dampaknya kelangkaan barang di pasar ya. Sehingga kalau barang itu langka jadi naik harga tadi kan. Ya, barang jadi naik. Nah, siapa yang dirugikannya gitu kalau masyarakat juga akhirnya. Nah, itu. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan, dan juga jangan panik buying, dan bijaklah dalam membeli. Membeli juga artinya dari aspek jumlah, kemudian juga lokasi. Sudah tuh lihat expired date-nya juga. Sudah itu kemasan ya. Itu termasuk yang kita selalu awasi juga, kemasan, expired date, dan dari dari aspek stok juga itu masuk yang kita awasi terus itu dari Dinas Perdagangan. Waduh, ini benar nih kayaknya beliau walaupun baru 3 minggu dari Kepala Dinas Perdagangan sudah sangat mumpuni dan mengetahui tentang tugas dari Dinas Perdagangan di Kota Palembang. Saya hanya mengutip pesan beliau, ayo masyarakat Kota Palembang, belilah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Baik, saya tutup podcast kali ini. Saya juga akan mengundang kepala dinas yang lainnya di Kota Palembang untuk hadir di sini, biar kita sama-sama menyebarluaskan gerakan kebaikan di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Dinda. Sukses.